Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Aprahul Jayadi, S1R017009, kelas 6A reguler pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Sebelum kita lanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita berdoa masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Vektor di sini yaitu besaran yang memiliki arah. Ruang lingkup dari vektor yang pertama yaitu vektor pada bangun datar. Vektor pada bangun datar. Yang kedua yaitu vektor posisi. Vektor posisi. Sedangkan yang ketiga kesamaan dan dua vektor. Kesamaan dua vektor. Nah, di sini kesamaan dua vektor ini dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah yang sama. Yang keempat yaitu vektor negatif. Vektor negatif. Sedangkan yang kelima yaitu vektor nol. Vektor nol adalah vektor yang besar atau panjangnya yaitu nol dan arahnya tak tentu. Dan yang keenam yaitu vektor satuan, di mana di sini mempunyai panjang dan satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang dari vektor semula, di mana vektor itu yaitu E sama dengan vektor E sama dengan A, vektor A per panjang dari vektor A tersebut. Di sini yang ketiga yaitu operasi pada vektor. Yang pertama yaitu operasi perkalian vektor. Hasil kali vektor
hasil kali dari vektor A dengan skalar K adalah vektor yang arahnya sama. Jika dinotasikan yaitu vektor A sama dengan A1 bagi A2, maka K dikali vektor A sama dengan KA1 KA2. Di sini operasi vektor yang kedua yaitu operasi penjumlahan pada vektor. Selanjutnya operasi pada vektor yang kedua yaitu penjumlahan dua vektor. Di sini yang pertama itu secara geometris dengan menggunakan aturan segitiga. Di sini misalkan vektor A, kemudian di sini terlihat itu vektor B, maka akan diperoleh yaitu vektor A dan vektor B, sehingga di sini hasilnya itu vektor A ditambah vektor B. Yang kedua yaitu dengan aturan jajar genjang. Di sini dengan aturan jajar genjang. Yang B yang tadi secara geometris, selanjutnya yang B itu secara analitis. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka vektor B sama dengan B1 B2, maka akan diperoleh yaitu vektor A plus vektor B, di mana A1 ditambah A2 sedangkan B1 ditambah B2. Di sini selanjutnya yaitu selisih dua vektor. Di sini selisih dua vektor ini artinya menjumlahkan vektor pertama dengan negatif
vektor kedua. Negatif dari vektor kedua dilambangkan dengan dituliskan yaitu A vektor A dikurangi vektor B sama dengan A vektor A ditambah min vektor B. Selanjutnya di sini yaitu secara geometris. Yang kedua itu secara analitis. Nah, di sini selisih dua vektor itu kita menggunakan dua cara, yaitu secara geometris dan secara analitis. Secara analitis, jika vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B sama dengan B1 B2, maka akan diperoleh vektor A minus vektor B sama dengan A1 minus A2 B1 minus B2. Nah, di sini kita secara analitis itu diketahui vektor A minus vektor B sama dengan A1 minus A2 B1 minus B2. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan vektor. Misalkan guru memberikan contoh vektor posisi dari A ke titik B yaitu A dan B jika titik P yang terletak di antara dua titik A dan B dengan perbandingan AP dan PB adalah M dan N. Guru mengajak peserta untuk menemukan vektor posisi dari P dengan cara membuat perbandingan.
perbandingan AP dan vektor PB. Membuat perbandingan vektor A dan vektor PB. Kita misalkan di sini kita misalkan kita gambarkan di sini ya perbandingan, contoh perbandingan di sini P B A, di sini M, sedangkan di sini N. Nah, di sini kita telah diketahui, maka di sini ada O. Maka perbandingan dari permisalan di atas yaitu AP berbanding dengan PB, maka sama dengan M banding N. Di sini AP banding PB sama dengan M banding N, maka P min A per B min P sama dengan M per N. Nah, di sini kita sudah mengetahui perbandingan dari P min A per B min P sama dengan M per N. Nah, terusnya kita kali silang, yaitu NP minus NA sama dengan MB minus MP. Kita satukan yang sama, yaitu NP plus MP sama dengan MB plus NA. P dikali dengan N plus M sama dengan MB plus NA, sama P sama dengan MB plus NA per N plus N. Di sini kita sudah menemukan perbandingan dari P tersebut, yaitu MB plus NA per N plus M. Ini kita sudah mengetahui perbandingan P di dalam garis, yaitu AP dan BP. Kemudian bagaimana kalau terletak di luar garis? Apabila terletak di luar garis AP dan BP, bagaimana kalau AP terletak di luar garis? Di sini kita ketahui, yaitu bagaimana jika titik P terletak di luar garis P, di luar garis AB dan AP, dengan perbandingan AP berbanding PB sama dengan M berbanding minus N. Di sini kita akan misalkan dengan menggunakan gambar. Permisalan dengan menggunakan gambar. Di sini terlihat A, B dan P. Maka di sini N, sedangkan garis yang di sini ini M. Maka kita akan mengetahui perbandingan. AP banding APB sama dengan M berbanding minus N. Kita sudah mengetahui perbandingan AP banding PB, yaitu M berbanding minus N. Maka kita turunkan AP banding PB sama dengan M banding minus N. Nah, di sini kita kalikan silang, maka P minus A per B minus P sama dengan M minus per minus N. Di sini kita sudah mengetahui perbandingan P minus A berbanding B minus P sama dengan
M berbanding minus N, maka kita tinggal kalikan, yaitu sehingga N min N P plus NA sama dengan MB minus MP. Kita samakan, maka MP minus NP sama dengan MB minus NA. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengetahui perbandingan MP minus NP sama dengan MB minus NA, maka di sini P kali M minus N sama dengan MB minus NA. Nah, kita sudah mengetahui MB minus NA sama di sini P sama dengan MB minus NA per M minus N. Maka kita mengetahui perbandingan dari vektor P yang terletak di luar garis AB dan AP, sehingga perbandingannya yaitu P sama dengan MB minus NA per M min N. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh soal dari permasalahan tersebut. Contoh soal. Yang pertama di sini diketahui titik P sama dengan 0,1 dan Q sama dengan 1,2. Di sini ditanyakan yaitu panjang dari vektor PQ, panjang vektor PQ, sama dengan jawab. Di sini kita sudah mengetahui titik dari vektor P dan vektor Q, maka di sini panjang dari vektor PQ yaitu sama dengan akar dari 1 minus 0 kuadrat plus 2 minus 1 kuadrat. Di sini kan kita sudah mengetahui titik P dan titik Q, maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yaitu 1 minus 0 kuadrat plus 2 minus 1 kuadrat, maka hasilnya yaitu akar 2. Di sini contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama, sedangkan contoh yang kedua yaitu kita ketahui nilai R, diketahui vektor R sama dengan 1,1. Maka ditanyakan yaitu panjang dari vektor R, panjang dari vektor R. Ditanyakan yaitu panjang dari vektor R, maka jawab di sini, maka panjang dari vektor R sama dengan panjang dari vektor R tersebut yaitu kita sudah mengetahui diketahui vektor R yaitu 1,1, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus yaitu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Selanjutnya kita sudah mengetahui jawabannya yaitu akar 2. Maka contoh yang selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu ditentukan panjang vektor, tentukan panjang vektor satuan dari vektor A yaitu 2,4. Jawab. Di sini kita akan menentukan panjang vektor satuan dari A dari titik
2,4. Yaitu panjang vektor A di sini sama dengan akar dari 2 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 4 akar 4 tambah 16 sama dengan akar 20. Akar 20 di sini disederhanakan ya menjadinya menjadi 2 akar 5. Nah, kita sudah mengetahui panjang dari vektor A yaitu 2 akar 5. Selanjutnya 2 akar 5. Maka selanjutnya kita akan menentukan vektor satuan dari pada A yaitu vektor dari 2 akar 5. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya dapat, yaitu tentang vektor. Apabila banyak kesalahan atau kekeliruan tentang penulisan huruf atau lambang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.